Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Kepada seluruh siswa peserta Matsama atau masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarnegara tahun pelajaran 2021-2022 yang kami banggakan. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berinteraksi walaupun tidak dengan tatap muka. Ini tentu saja sesuai dengan himbauan dari pemerintah yang masih memperhatikan situasi pandemi COVID yang ternyata sampai hari ini masih tidak mentoleransi kita untuk bisa tatap muka, sehingga acara Matsama pada kali ini masih dilaksanakan secara online atau daring. Tapi apapun medianya, tatap muka kah atau online kah, semoga esensi atau materi yang akan disampaikan kepada kalian semua bisa diserap, bisa dipahami secara maksimal. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Baik, untuk materi Matsama kali ini yaitu tentang tata tertib atau peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarnegara, terutama adalah siswa baru untuk angkatan tahun 2021-2022. Perlu dipahami semua bahwa kita sebagai manusia yang bermasyarakat, yang hidupnya berpindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain, itu pasti akan ketemu yang namanya peraturan. Bahwa peraturan itu pasti akan ada di manapun kita berada. Baik peraturan agama, peraturan hukum, peraturan sosial, dan lain-lain sebagainya, yang tentu saja kita sebagai warga harus taat, harus patuh dengan norma atau aturan-aturan tersebut. Nah, sebetulnya aturan atau norma itu dibuat tujuannya untuk apa sih? Tujuan dari norma itu sendiri atau tata tertib itu sendiri, tujuannya adalah sebetulnya untuk menciptakan situasi yang kondusif, situasi yang selaras, situasi yang tertib, agar tujuan dari masyarakat atau dari kelompok tersebut bisa berjalan dengan lancar. Tentu saja ini harus ditopang oleh warganya atau anggota-anggotanya yang paham bagaimana dia harus memerankan perannya, apa hak dan kewajibannya, dan itu semuanya bisa dipahami, bisa dilaksanakan oleh masyarakatnya ketika kita paham dengan aturan atau tata tertib. Nah, untuk tata tertib siswa MAN 1 Banjarnegara akan saya sampaikan secara garis besarnya, karena secara detail, secara lengkapnya akan di-share lewat grup Matsama yang kita buat bareng-bareng. Dan tata tertib MAN 1 Banjarnegara itu terdiri dari 12 pasal. Pasal yang pertama adalah membicarakan tentang seragam. Seragam di MAN 1 Banjarnegara itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah OSIS, yang kedua adalah pakaian identitas, yang ketiga adalah pakaian pramuka. OSIS itu dipakai di hari Senin dan hari Selasa, tentu saja dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, mulai dari dasi, atribut dan sebagainya. Sepatu harus hitam, kaos kaki harus putih. Terus kemudian hari Rabu dan hari Kamis kita menggunakan pakaian identitas.
yaitu warnanya abu-abu, tentu saja dengan peraturan yang sudah berlaku, harus ada atribut dan sebagainya. Sepatu hitam, kaos kaki putih. Hari Jumat, hari Sabtu, kita menggunakan pakaian pramuka, sepatu hitam, kaos kaki hitam. Itu yang harus dipakai oleh siswa-siswi MAN 1 Banjarnegara. Nah, secara garis besar lagi bahwa perlu diketahui untuk siswa putra, celana itu tidak boleh menggunakan model pensil atau tidak boleh terlalu ketat dan harus berada di bawah mata kaki. Di atas mata kaki itu berarti sudah melanggar peraturan. Demikian juga untuk putri. Rok untuk putri itu harus berada di bawah mata kaki. Ya, terus kemudian untuk jilbab tidak boleh menggunakan jilbab berbahan kaos. Baik dipakai untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu itu tidak diperkenankan menggunakan jilbab berbahan kaos. Yang diperbolehkan adalah jilbab berbahan kain persegi panjang. Nah, bahan kaos bisa dipakai apa tidak? Boleh, itu boleh dipakai hanya di jam olahraga. Itu saja. Itu adalah penjelasan untuk pasal 1. Sedangkan pasal 2 itu adalah membicarakan tentang penampilan secara keseluruhan. Ada mulai rambut, make up dan sebagainya. Nah, rambut tentu saja harus rapi, terutama untuk yang putra. Nah, untuk yang putra itu harus rapi, tidak boleh melebihi mata, tidak boleh melebihi telinga, pokoknya harus rapi dan tidak boleh dicat atau disemir. Demikian juga dengan perempuan. Perempuan itu walaupun berjilbab itu juga dilarang untuk menyemir atau mewarnai rambut. Bahkan ketika si putri ini memakai jilbab itu supaya rambutnya tidak kelihatan, itu berarti harus ada ciput di dalamnya. Nah, kalau tidak ada ciput itu berarti juga melanggar peraturan. Terus demikian juga dengan putri. Rok itu harus di bawah mata kaki, tidak boleh di atas mata kaki. Itu adalah penjelasan dari pasal 1 di tata tertib siswa MAN 1 Banjarnegara. Terus kemudian pasal 3. Pasal 3 ini membicarakan tentang ketentuan masuk dan pulang sekolah dari MAN 1 Banjarnegara. Kita memulai pembelajaran itu di pukul 7. Berarti sebelum pukul 7, siswa semuanya sudah berada di lingkungan kelasnya masing-masing. Jadi jam 7 kurang 5 menit sudah berada di kelas masing-masing. Bagaimana yang terlambat? Yang terlambat tentu saja harus menghadap guru piket. Harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari guru piket, baru boleh masuk. Nah, untuk mereka yang berhalangan hadir, mungkin karena ada kepentingan, mungkin karena sakit, itu juga harus melampirkan surat izin yang diketahui oleh orang tua atau dokter apabila memang dia sedang sakit. Terus untuk kepulangan siswa itu kita mempunyai peraturan maksimal adalah pukul 5 sore. Jadi semua aktivitas, semua kegiatan itu dihentikan di pukul 5. Dan pukul 5 semua siswa harus pulang ke rumah masing-masing. Itu adalah untuk menanggulangi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu adalah penjelasan untuk pasal ke-3. Lanjut ke penjelasan pasal 4. Di pasal 4 ini kita membicarakan tentang kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Perlu dipahami bersama bahwa kebersihan itu bukan melulu tanggung jawab penjaga, tetapi kita semua sebagai warga madrasah juga ikut bertanggung jawab untuk menciptakan kebersihan di lingkungan madrasah. Nah, tugas kalian nanti itu adalah salah satunya adalah membentuk petugas piket, di mana petugas piket itu nantinya bertanggung jawab untuk kebersihan kelasnya masing-masing.
Terus kedisiplinan, ketertiban itu juga harus selalu digalakkan di sekitar MAN 1 Banjarnegara. Salah satunya bisa dicerminkan dengan budaya antri, baik itu antri toilet, antri pinjam buku, antri di kantin dan sebagainya. Itu adalah penjelasan tata tertib untuk pasal ke-4. Lanjut ke pasal 5. Pasal 5 ini berbicara tentang sopan santun dalam pergaulan. Jadi memang semua peserta didik itu memang dilatih untuk bisa bersikap sopan, baik itu kepada sesama teman atau kepada guru. Nah, itu harus menjadi karakter dari siswa MAN 1 Banjarnegara, yaitu siswa yang punya rasa sopan santun. Terus kemudian di pasal ke-6 itu membicarakan tentang pembiasaan yang harus dilakukan oleh siswa MAN 1 Banjarnegara mulai dari berangkat sampai nanti pulang. Mulai dari pertama ketika kalian berada di kelas sebelum memulai pembelajaran, itu berarti nanti ada pembacaan Asmaul Husna, atau nanti bisa dengan tadarus bersama, terus kemudian dengan menghafal ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek. Itu yang dilaksanakan ketika sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, nanti setelah menjelang istirahat pertama itu nanti ada sholat duha bersama, terus kemudian juga nanti ada sholat duhur berjamaah, terus kemudian ketika nanti hari Jumat siswa putra melaksanakan Jumatan, untuk siswa putri melaksanakan kegiatan keputrian, yaitu mengkaji ilmu-ilmu keagamaan, terutama kewanitaan. Lanjut ke pasal 7. Pasal 7 itu adalah membicarakan tentang kegiatan keagamaan. Nah, kita sebagai madrasah yang basicnya itu adalah sekolah yang berbasis agama, tentu saja ketika ada peringatan-peringatan hari besar agama, kita harus bisa ikut mensukseskan, mulai dari Isra Mi'raj, terus kemudian ada Idul Kurban dan sebagainya. Kita sebagai warga madrasah, terutama kalian, itu dituntut aktif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Terus untuk pasal ke-8 ini adalah membicarakan tentang penggunaan fasilitas madrasah. Nah, fasilitas madrasah tentu saja silahkan kalian nikmati dengan semaksimal mungkin, tapi tentu saja dengan rambu-rambu yang berlaku. Misalkan ketika memang butuh memanfaatkan fasilitas tertentu, otomatis harus melakukan perizinan terlebih dahulu. Nah, perizinan di sini ini bisa bermacam-macam. Bisa ke Wakasarpras atau Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana, bisa melalui pembina kegiatan masing-masing seperti misalkan pramuka dan sebagainya, itu bisa melalui situ. Tapi ingat bahwa ketika melaksanakan atau menggunakan fasilitas dari madrasah, itu tentu saja dengan digunakan dengan sebaik-baiknya, usahakan tidak merusak. Nah, kalau misalkan nanti rusak atau sengaja merusak, itu pasti nanti ada sanksi dari kita. Terus kemudian lanjut ke pasal 9. Pasal 9 ini adalah berbicara tentang kegiatan OSIS, yang kita tahu bahwa OSIS itu adalah salah satu organisasi inti di sebuah sekolah. Jadi setiap ada kegiatan OSIS, semua peserta didik harus atau diwajibkan untuk berpartisipasi secara aktif ikut dalam kegiatan tersebut. Terus untuk pasal ke-10 ini membicarakan tentang kewajiban-kewajiban peserta didik. Lanjut ke pasal 5. Pasal 5 ini berbicara tentang sopan santun dalam pergaulan. Jadi memang semua peserta didik itu memang dilatih
untuk bisa bersikap sopan, baik itu kepada sesama teman atau kepada guru. Nah, itu harus menjadi karakter dari siswa MAN 1 Banjarnegara, yaitu siswa yang punya rasa sopan santun. Terus kemudian di pasal ke-6 itu membicarakan tentang pembiasaan yang harus dilakukan oleh siswa MAN 1 Banjarnegara mulai dari berangkat sampai nanti pulang. Mulai dari pertama ketika kalian berada di kelas sebelum memulai pembelajaran, itu berarti nanti ada pembacaan Asmaul Husna, atau nanti bisa dengan tadarus bersama, terus kemudian dengan menghafal ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek. Itu yang dilaksanakan ketika sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, nanti setelah menjelang istirahat pertama itu nanti ada sholat duha bersama, terus kemudian juga nanti ada sholat duhur berjamaah, terus kemudian ketika nanti hari Jumat siswa putra melaksanakan Jumatan, untuk siswa putri melaksanakan kegiatan keputrian, yaitu mengkaji ilmu-ilmu keagamaan, terutama kewanitaan. Lanjut ke pasal 7. Pasal 7 itu adalah membicarakan tentang kegiatan keagamaan. Nah, kita sebagai madrasah yang basicnya itu adalah sekolah yang berbasis agama, tentu saja ketika ada peringatan-peringatan hari besar agama, kita harus bisa ikut mensukseskan, mulai dari Isra Mi'raj, terus kemudian ada Idul Kurban dan sebagainya. Kita sebagai warga madrasah, terutama kalian, itu dituntut aktif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Terus untuk pasal ke-8 ini adalah membicarakan tentang penggunaan fasilitas madrasah. Nah, fasilitas madrasah tentu saja silahkan kalian nikmati dengan semaksimal mungkin, tapi tentu saja dengan rambu-rambu yang berlaku. Misalkan ketika memang butuh memanfaatkan fasilitas tertentu, otomatis harus melakukan perizinan terlebih dahulu. Nah, perizinan di sini ini bisa bermacam-macam. Bisa ke Waka Sarpras atau Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana, bisa melalui pembina kegiatan masing-masing seperti misalkan pramuka dan sebagainya, itu bisa melalui situ. Tapi ingat bahwa ketika melaksanakan atau menggunakan fasilitas dari madrasah, itu tentu saja dengan digunakan dengan sebaik-baiknya, usahakan tidak merusak. Nah, kalau misalkan nanti rusak atau sengaja merusak, itu pasti nanti ada sanksi dari kita. Terus kemudian lanjut ke pasal 9. Pasal 9 ini adalah berbicara tentang kegiatan OSIS, yang kita tahu bahwa OSIS itu adalah salah satu organisasi inti di sebuah sekolah. Jadi setiap ada kegiatan OSIS, semua peserta didik harus atau diwajibkan untuk berpartisipasi secara aktif ikut dalam kegiatan tersebut. Berlanjut ke pasal 10. Pasal 10 ini membicarakan tentang kewajiban-kewajiban peserta didik MAN 1 Banjarnegara. Ada banyak kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah harus tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kedisiplinan dan sebagainya. Itu pokoknya wajib untuk semua peserta didik MAN 1 Banjarnegara. Terus tidak kalah pentingnya adalah menjaga nama baik MAN 1 Banjarnegara, tentu saja dengan cara mengikuti aturan yang berlaku dan meninggalkan semua larangan-larangan yang ada. Untuk pasal yang ke-11 ini membicarakan tentang hak yang diperoleh oleh peserta didik. Nah, peserta didik MAN 1 Banjarnegara tentu saja memperoleh hak menikmati fasilitas-fasilitas sarana prasarana yang disediakan oleh MAN 1 Banjarnegara, tentu saja dengan catatan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Terus pasal ke-12 atau pasal yang terakhir ini adalah membicarakan tentang larangan-larangan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh siswa-siswi MAN 1 Banjarnegara. Apa saja? Ini ada banyak, semua hal yang bertentangan dengan norma, baik norma hukum, norma susila, norma agama, itu jelas menjadi larangan bagi semua siswa-siswi MAN 1 Banjarnegara. Contoh simpelnya merokok, ya, bolos, mencontek, minggat, ya, naik pagar atau berbohong, ngapusi dan sebagainya. Itu adalah larangan-larangan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh siswa-siswi MAN 1 Banjarnegara, yang apabila itu dilanggar, apabila itu dilaksanakan, otomatis akan mendapat sanksi dari pihak madrasah. Nah, di MAN 1 Banjarnegara untuk sanksi bagi yang melanggar itu dikategorikan menjadi 5 tingkatan, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Taruhlah contoh, ya, ketika kita melaksanakan pelanggaran ringan, contohnya terlambat, otomatis ada sanksi. Sanksi yang diberikan apa? Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari membersihkan halaman atau menghafal ayat-ayat atau surat-surat pendek, itu bervariasi. Atau ketika misalkan si anak itu melaksanakan pelanggaran berat, seperti misalkan merokok, ya, memakai zat-zat yang terlarang atau narkoba, atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh, otomatis akan dikenai sanksi, tentu saja dengan sanksi yang lebih berat lagi. Sekali lagi bahwa di MAN 1 itu sanksi bagi pelanggar itu dikategorikan ke 5 tingkatan, dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Sanksinya pun mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling ringan tadi dicontohkan, sedangkan yang paling berat itu bisa nanti dikembalikan ke orang tua. Berlanjut ke pasal 10. Pasal 10 ini membicarakan tentang kewajiban-kewajiban peserta didik MAN 1 Banjarnegara. Ada banyak kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah harus tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kedisiplinan dan sebagainya. Itu pokoknya wajib untuk semua peserta didik MAN 1 Banjarnegara. Terus tidak kalah pentingnya adalah menjaga nama baik MAN 1 Banjarnegara, tentu saja dengan cara mengikuti aturan yang berlaku dan meninggalkan semua larangan-larangan yang ada. Untuk pasal yang ke-11, ini membicarakan tentang hak yang diperoleh oleh peserta didik. Nah, peserta didik MAN 1 Banjarnegara tentu saja memperoleh hak menikmati fasilitas-fasilitas sarana prasarana yang disediakan oleh MAN 1 Banjarnegara, tentu saja dengan catatan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terus pasal ke-12 atau pasal yang terakhir ini adalah membicarakan tentang larangan-larangan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh siswa-siswi MAN 1 Banjarnegara. Apa saja? Ini ada banyak, semua hal yang bertentangan dengan norma, baik norma hukum, norma susila, norma agama, itu jelas menjadi larangan bagi semua siswa-siswi MAN 1 Banjarnegara. Contoh simpelnya merokok, ya, bolos, mencontek, minggat, ya, naik pagar atau berbohong, ngapusi dan sebagainya. Itu adalah larangan-larangan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh siswa-siswi MAN 1 Banjarnegara, yang apabila itu dilanggar, apabila itu dilaksanakan, otomatis akan mendapat sanksi dari pihak madrasah. Nah, di MAN 1 Banjarnegara untuk sanksi bagi yang melanggar itu
dikategorikan menjadi 5 tingkatan, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Taruhlah contoh ya, ketika kita melaksanakan pelanggaran ringan, contohnya terlambat, otomatis ada sanksi. Sanksi yang diberikan apa? Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari membersihkan halaman atau menghafal ayat-ayat atau surat-surat pendek, itu bervariasi. Atau ketika misalkan si anak itu melaksanakan pelanggaran berat, seperti misalkan merokok ya, memakai zat-zat yang terlarang atau narkoba, atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh, otomatis akan dikenai sanksi, tentu saja dengan sanksi yang lebih berat lagi. Sekali lagi bahwa di MAN 1 itu sanksi bagi pelanggar itu dikategorikan ke 5 tingkatan, dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Sanksinya pun mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling ringan tadi dicontohkan, sedangkan yang paling berat itu bisa nanti dikembalikan ke orang tua. Itu tadi penjelasan singkat dari tata tertib atau peraturan yang ada di MAN 1 Banjarnegara, yang sekali lagi nanti kalian bisa melihat atau membaca secara detailnya di grup Mat Sama, karena nanti akan saya share melalui file dan nanti bisa dibaca bareng-bareng dan dicermati bareng-bareng. Demikian untuk materi Mat Sama kali ini dengan topik tata tertib atau peraturan untuk siswa-siswi peserta didik MAN 1 Banjarnegara tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.